Oke, halo guys, kembali lagi ke channel aku. Konten ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar netizen dalam video sebelumnya yang cukup viral. Tidak viral-viral banget sih, cuman penontonnya udah sampai 13.000. Ada beberapa pertanyaan kita jawab di sini. Check it out. Oh ya, sebelumnya di konten ini aku langsung sama Mas Sungkono yang kemarin bikin itu sendiri. Jadi saya tidak capable untuk menjawab ini. Jadi nanti yang jawab adalah Mas Sung ya. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu bisa nggak kalau pakai ban spur? Gimana Mas? Bisa nggak kalau pakai ban spur? Wah, ini pertanyaannya menarik. Sebenarnya bisa-bisa aja. Mau pakai ban apa saja sebenarnya bisa, bulldozer, ban eskavator juga bisa. Tinggal itu karena kalau ban kereta itu kan dari besi. Nah, kita tinggal ambil bannya, terus kita bawa ke tukang loak, ya kan? Terus dijual, uangnya buat beli ban yang ini. Mantap. Bisa dapat banyak, ya kan? Solutif itu. Sebenarnya ban spur itu kalau bisa, kalau spurnya di Malaysia kan ban kereta. Ya, ban kereta. Ini kan ban kereta. Kereta ini. Oke, tidak ada teks. Oh ya, nanti untuk selanjutnya kita kasih teks ya untuk membantu teman-teman difabel ketika melihat video ini. Terus dilanjut pakai aquascape Kak. Oke, nanti ke depan kita akan bikin aquascape yang tentunya lebih kreatif ya. Enggak. Kalau yang umum nanti cari yang di channel lain aja. Terus, nah ini yang paling banyak tanya nih. Nempelin plastiknya pakai lem apa? Plastik bagian atas kok bisa nempel gimana? Gimana Mas? Wah, ini pertanyaannya sebenarnya mudah untuk dijawab. Kalau dilihat yang di sini nih, yang pertama kita bikin dulu, itu nggak ada satupun yang dilem, lihat saja tidak ada yang dilem. Sebenarnya tidak ada yang dilem. Kondisinya masih bersih, nggak ada yang dilem. Kenapa ini bisa nempel ya? Karena ada airnya. Jadi kayak ini plastik diisi air, kan pasti airnya akan memenuhi ini bannya kan. Nah itu ketekan, jadi ini nggak perlu pakai lem pun sebenarnya nempel. Cuma kalau pengen rapi banget gitu, ya udah itu pakai lem juga nggak apa-apa. Cuma ini sebenarnya kalau dilihat dari atas juga sudah nggak kelihatan kok, karena ketutupan yang bagian ini kan, jadi aman. Bisa dikeliatin nggak plastiknya kalau memang nggak nempel atau nggak di? Nggak nempel tuh. Hanya ditekuk terus ditempelin ke sini. Ketika keisi air ya udah secara tidak langsung dia akan tuh masih ada. Sebenarnya ini kalau penuh, ketika penuh nanti ini akan tekan ke segala arah kan airnya. Nah itu membuat ini menjadi nempel ke sana. Walaupun sebenarnya nggak nempel, cuma ketekan ke sana. Jadi tidak tumpah ya? Ya tetap tidak tumpah. Tidak membutuhkan lem sama sekali? Enggak butuh. Oke, ini masuk ke pertanyaan yang selanjutnya yang agak terkait nih. Nggak pakai water level, kalau hujan gimana airnya? Oh, ini juga menarik pertanyaannya. Sebenarnya nggak perlu pakai water level, nggak apa-apa, karena ukuran plastiknya itu tetap di bawah ini kan. Jadi ketika itu penuh, ya dia akan keluar lewat ini. Tuh, dia akan masuk ke sana, terus keluar lewat bawah. Jadi nggak masalah. Jadi ikannya nggak keluar lewat? Karena nggak mungkin ketika keisi semua, nggak mungkin keluarnya itu langsung drojok ke sana, nggak. Jadi pelan-pelan, kan sedikit demi sedikit keluar lewat. Nah ini, nanti dia akan keluar lewat sana, pokoknya keluar lewat yang bagian yang paling rendah. Jadi nggak perlu water level, nggak apa-apa. Nggak bakar tumpah-tumpah gitu? Enggak. Ya, contohnya yang sebelah sini ini nanti dia akan lewat sana, terus keluar lewat bawah ini, keluar ke sini, sudah. Ketika hujan turun pun aman. Nggak bakal penuh. Oke. Jadi seperti itu jadi nggak pakai water level, aman. Bahkan ini udah 6 bulan kena hujan, kena panas tidak apa-apa, karena sebenarnya dengan adanya cekungan seperti ini juga salah satunya fungsinya melindungi
air yang ada di dalam ini dari paparan sinar yang berlebih, sehingga nggak terlalu terik, ikannya masih bisa sembunyi-sembunyi gitu. Nah, ketika hujan pun airnya nggak tumpah karena tadi ini nggak dilem, jadinya air pun ketika berada di atas level plastik ini, nah ini nanti bisa keluar. Dan umumnya plastiknya emang nggak nyampe atas dari permukaan ini sih, kayak gitu. Nah, terus beli plastiknya di toko apa, Mas? Atau ini jenis plastiknya apa? Kalau ini dulu saya belinya di toko plastik biasa sih. Biasa tanya aja plastik plastik UV. Kalau nggak ada plastik UV, ini dulu pakai plastik yang modelnya itu kayak tabung. Jadi atau plastik kerupuk gitu. Plastik kerupuk. Tebelnya berapa, Mas? Wah, ini tebelnya berapa ya? Berapa mili gitu? Cukup tebel kali ini. Cukup tebel. Kalau semakin tebal itu semakin baik sebenarnya, karena resiko sobeknya lebih kecil. Dan kan kadang beberapa plastik bisa lapuk gitu ya. Kalau ini lumayan tahan. Ini udah setengah tahun kan ini berarti kira-kira ya? Kalau setengah tahun itu belum ada perubahan berarti. Oke. Terus berarti itu cuman plastik biasa, tinggal taruh aja. Taruh aja. Yang penting agak tebel aja. Dan ukurannya lebih lebar daripada ban ini. Oh iyalah, yang pasti ya. Kalau ini ukurannya kalau tidak salah ini 1x1. 1x1. Iya. Oke. 1x1 cukup. Karena lebar ini nggak nyampe 1 meter kan. Jadi kalau ini ke sana 1 meter, ini ke sini 1 meter gitu. Ini kan nggak ada. Jadi bisa lah, cukup. Terus, nah ini kalau berlumut gimana? Ini sebenarnya agak tricky juga. Sebenarnya ini juga bisa berlumut. Kalau ditempatkan di tempat terbuka seperti ini, biasanya dia berlumut. Cuma pemilihan jenis ikan itu akan sangat mempengaruhi nanti kualitas airnya. Jadi dia tidak akan jadi keruh gitu. Walaupun mungkin juga tetap berlumut, tapi dengan pemilihan jenis-jenis ikan yang bisa untuk makan lumut, dia tetap akan terjaga kejernihannya. Gitu sih. Misalnya ini saya pakai ikan gupi, terus pelati, sama moli. Itu kan sama-sama bisa makan lumut. Jadi tanamannya tetap tumbuh, tapi lumutnya akan walaupun ada tidak akan banyak. Jadi tetap jernih walaupun berlumut ya? Iya, walaupun lumutnya ada tapi nggak banyak. Karena dimakan ini sama ikannya. Berarti malah sebenarnya dengan adanya lumut jadi nggak perlu dirawat-rawat banget ya, Mas ya? Yups, karena nggak perlu ngasih makan sih yang pasti. Nggak perlu ngasih makan ya? Nggak perlu. Nah, sebenarnya nggak perlu dikasih makan kalau jenis-jenis ikan ini nggak masalah. Ini selama 6 bulan di sini udah berkembang biak malahan. Kayaknya udah berkembang biak banyak ini. Dan tanamannya juga sudah sangat subur berkembang biak. Nah, pemilihan tanaman juga nanti penting untuk untuk membantu ini agar tetap jernih ya. Oke. Nah, terus sarannya mungkin jenis-jenis ikan apa yang bisa, misalkan tadi takut berlumut banyak kayak gitu, pengennya jernih. Ya ini kan jernih cuman emang agak berlumut kayak gitu. Ini yang perlu ditambahkan mungkin ikan atau ikannya mungkin agak diperbanyak, terus tambahi keong. Tapi jangan yang makan daun, yang makan lumut, misalnya kayak yang turbo atau yang ada spine-nya, ada duri-durinya. Nah, itu juga bisa itu dipakai. Terus mungkin jenis udang. Udang. Tapi jangan yang gede. Jangan udang-udang yang gede karena resikonya adalah ikannya nanti yang kena, yang dimakan. Cari udang-udang kecil itu yang banyak gitu, pasti akan bersih sendiri. Jernih. Nah, ini ada terkait lagi nih, terus cara perawatannya seperti apa? Selama 6 bulan ini kita ngerawatnya gimana? Ini nggak pernah dirawat sih itu kan. Sebenarnya nggak pernah dirawat ya. Dalam artian kita cuma motong tanamannya karena biasanya nanti nutupin keseluruhan. Kalau udah terlalu banyak tanamannya, udah terlalu panjang, ini belum kita potong lagi. Biasanya kita tahan. Jadi kalau terlalu nutupi, nanti mereka susah bergerak buat ikan-ikannya toh. Dan kalau pas mau ngasih makan, kalau memang dikasih makan juga susah. Jadi paling pemotongan. Terus kalau ada yang busuk-busuk kita ambil gitu aja. Yang lainnya nggak ada pemberian apapun sih. Ya.
Dan itu pun nggak sering sih. Enggak, paling sebulan sekali Kalau aja pengen kalau aja ingat, ya. Cuman modal berapa ya kita makan selama 6 bulan? Makan berapa ya 6 bulan itu paling nggak nyampe 15.000 nggak nyampe. Oh iya, sekitar 2 kali. 2 kali beli pakan ikan kecil itu kayak. Udah beranak pinak berkali-kali nih sampai. Oh, udah banyak banget. Diambil orang sama. Ini yang sini sudah sangat banyak. Kalau ini gupinya ada beberapa jenis ini. Pelatihnya tuh banyak banget sekarang anaknya. Apalagi molinya tuh. Jadi ini cocok untuk perkembangbiakan juga ya, Mas? Ya, cocok. Tinggal dibiarin aja nanti anaknya banyak. Yang penting jangan ditambahin ikan predator. Iya. Kalau tambahin ikan predator yo habis ikan kecil-kecilnya. Jadi nggak usah mindah mijah kemudian ini. Nah di sini udah berkembang sendiri. Yes. Bahkan yang kecil-kecil kalau mau lihat nih, ini beberapa ikan yang kecil kelihatan nggak burayanya itu. Kalau yang di sini kelihatan yang merah-merah. Soalnya burayanya itu banyak. Nih kuning-kuning. Nah ini jenis golden molly, golden black. Oke. Tuh. Nih banyak. Ini padahal modalnya gratis ya. Ya untungnya kita ini ya ngambil dari tempat sampah sih. Yes, ini ngambil dari tempat sampah. Kita cuma beli plastiknya. Plastiknya nggak mahal. Ini dulu beli 13.000 per meter yang ini. Berarti udah dapat 2 berarti. Enggak, dulu ini isinya aku beli 2 meter 26.000 kalau nggak salah. Oke. Berarti ralat ya kalau modal 10.000. Kirain plastiknya dapat yang gratis ribuan. Enggak, modalnya ya sekitar 10.000 ini dapat plastiknya. Nggak nyampe kayaknya. Berarti aku lupa. Yang beli cuma plastik sebenarnya. Yang beli cuma plastik. Ikannya ngambil di belakang sebenarnya dulu. Nah, awalnya kita kasih ikan cetul, wader gitu, ya nggak apa-apa. Cuma ini karena biar tambah agak berwarna-warni kita belikan moli, belikan gupi gitu. Iya. Oke. Terus ini ada lagi. Oh iya, pisaunya pakai pisau apa? Sebenarnya pakai cutter biasa, cutter yang ukuran besar ya. Cukup itu karena kita nggak langsung motong kan. Kalau kemarin lihat pas bikin videonya itu kan nggak dipotong langsung, tapi semakin tajam ya itu semakin bagus. Jadi tekniknya tuh jangan langsung dicoblos gitu, tapi diset ya sedikit terus sampai kepotong. Habis itu dibuka terus dipotong sedikit demi sedikit. Bukain gini, set, terus di set gitu. Itu. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Semoga menjawab beberapa pertanyaan. Nanti kalau ada yang tanya kita bikin Q&A yang selanjutnya. Itu aja dari saya dan Mas Um. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis.